Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan akan topik orang Kristen aspal atau palsu dan asli. Ini bagian kedua, ya. Lalu Peter berkata, "Oh, gitu ya, Pak. Lalu tandanya, Pak, tandanya orang Kristen palsu atau aspal itu bagaimana, Pak?" Ya, saya jawab ya. Tandanya ya kita lihat dari buahnya, bro, sesuai kata Tuhan Yesus ini ya, ada di Matius 7 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Nah, jelas kan? Lalu Peter berkata, "Oh iya ya, dari buahnya ya. Lalu maksudnya buah itu apa, Pak?" Nah, saya jawab, buah yang dimaksud di ayat itu ya tentu bukan buah mangga atau buah durian dan sebagainya, bro, bukan itu ya. Tapi maksudnya buah adalah omongan atau perkataan dan perbuatan orang itu sesuai atau tidak dengan Alkitab, gitu loh, bro. Nah, itu namanya buahnya, yaitu omongan dan perbuatannya orang itu, bro. Paham ya? Lalu Peter berkata, "Oh gitu. Jadi kalau omongannya atau perkataannya atau ajarannya dan perbuatannya tidak sesuai Alkitab, maka itu adalah orang aspal atau palsu ya, Pak?" Saya jawab, "Betul, bro. Gampang kan?" Ya, lalu Peter berkata, "Oh iya ya. Jadi contohnya konkretnya, Pak, contoh konkretnya, kalau saya punya temen ya, atau keluarga yang KTP-nya tuh Kristen ya, atau sudah ke gereja, sudah dibaptis, sudah pelayanan macam-macam lah di gereja, tapi kalau omongannya dan perbuatannya tidak sesuai dengan Alkitab, misalnya suka dusta, suka fitnah, masih suka iri, suka mendiamkan orang, jutake dalam bahasa Jermannya, pelit ya, tidak mau mengampuni ya, sampai mati katanya tidak mau mengampuni, terus suka benci atau membunuh dan sebagainya, itu berarti orang seperti itu adalah orang aspal atau palsu ya, orang Kristen palsu ya, Pak? Saya jawab, "Iya, bro, itu orang Kristen palsu itu kayak gitu. Orang Kristen kok hidup seperti itu, berlawanan dengan firman Allah, ya kan? Tidak mungkin." Nah, tahu ya, gampang kan? Jadi cara mengetahui orang aspal atau palsu itu kan gampang. Orang Kristen palsu itu bisa dilihat dari buahnya gitu loh, seperti Tuhan Yesus katakan tadi ya. Lalu Peter berkata, "Oh iya. Nah, lalu tandanya orang Kristen asli itu yang bagaimana, Pak?" Saya jawab, "Nah, kalau orang Kristen asli itu tandanya kebalikan dari orang Kristen palsu atau aspal, bro. Ya, pasti ia tidak melakukan apa yang diperbuat oleh orang Kristen aspal di atas, bro. Ya, pasti dia tidak dusta, itu pertama. Tidak main fitnah ya, tidak suka menjelek-jelekan orang kan. Tidak suka iri hati, ya kan? Tidak suka mendiamkan kayak anak kecil aja ya, sudah tua diamkan orang, itu kan namanya kayak anak kecil kan, jutakan bahasa Jermannya, jutake jutake orang ya itu anak kecil itu ya. Terus tidak pelit atau kikir, nah itu orang-orang yang asli pasti tidak pelit, tidak kikir ya, apalagi untuk Tuhan Yesus pelit bagaimana. Nah, terus tidak dendam atau tidak mau mengampuni ya, tidak mungkin. Pasti orang asli itu mesti mau mengampuni. Kenapa? Karena dia tahu Alkitab berkata kalau dia tidak mengampuni orang, maka dirinya juga tidak akan diampuni oleh Allah atau Bapa, gitu loh, bro. Ada ayatnya itu. Nah, makanya kalau dia sampai tidak mengampuni siapapun juga yang kepada orang yang bersalah kepadanya ya, termasuk pasangan hidupnya sendiri, keluarganya, temannya, ya pasti itu orang aspal, gitu loh. Nah, orang asli nggak mungkin seperti itu ya. Lalu tidak akan membenci orang atau membunuh orang. Kan membenci, ingat ya, membenci orang itu sama dengan membunuh orang loh.
Nah, orang banyak tidak sadar ini, dipikir membenci orang kok membunuh, ya padahal Alkitab yang ngomong bahwa membenci itu sama dengan membunuh. Jadi orang tidak sadar ini. Dipikir membunuh itu harus pakai pisau atau pakai pistol, ya pakai senjata, pakai racun dan sebagainya. Waduh, lah ini namanya kan orang tidak pernah baca Alkitab, jadi maklum, tidak tahu kebenaran kan. Ternyata Alkitab mengatakan bahwa membenci itu sama dengan membunuh orang. Jadi orang pikirnya wah saya tidak pernah membunuh orang, ternyata dia membenci banyak orang, itu namanya dia membunuh banyak orang kan. Nah itu ini orang tidak sadar, itu justru disembunyikan oleh kuasa jahat iblis rahasia itu supaya orang nggak tahu, supaya orang tidak sadar bahwa dirinya tuh ternyata banyak membunuh orang. Bukan dengan pistol atau pisau atau apapun, tetapi dengan membenci orang itu sudah jadi pembunuh gitu loh ya. Nah jadi itu orang asli itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang aspal itu loh bro ya. Lebih lengkapnya bro baca di sini aja ya, Galatia 5 ayat 19 sampai ke 21. Demikian bunyi firman Allah. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, ya saling melukai maksudnya, roh pemecah, ya sukanya memecah belah, fitnah itu tadi, kedengkian, nah ini kebencian ya, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Nah ini cerita ya Paulus bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian yang di atas tadi yang kita baca, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali kan firman Allah itu, tidak usah ditafsir, dibaca saja terus diaminkan gitu loh. Ini kan jelas itu. Nah jadi orang asli, Kristen asli tidak mungkin hidupnya seperti yang ditulis di ini Galatia ini, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan ini ya. Jelas ya Peter ya. Lalu Peter ini berkata, wah itu aja masih ditulis ditambah dan sebagainya ya Pak ya. Artinya kan masih ada banyak hal negatif yang tidak ditulis di ayat itu ya Pak ya. Wah. Jadi artinya kalau orang Kristen asli pasti tidak akan melakukan hal-hal negatif yang begitu banyak lah, intinya begitu ya Pak. Saya jawab betul bro. Oke ya, nanti kita lanjutkan kepada bagian yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.